Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Setinggi puji sedalam syukur marilah kita mengucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat, nikmat, hidayah, kesehatan dan kesempatan kepada kita bersama. Shalawat dan salam tidak lupa pula kita sampaikan kepada junjungan Allah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang terhormat Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Profesor Dr. Hajah Leni Novianti MSS MSI AKCA, yang kami hormati para wakil rektor, yang kami hormati Kepala Biro Administrasi Akademik Kemahasiswaan dan Kerjasama, yang kami hormati Ketua Senat UIN Suska Riau, yang kami hormati Direktur Pasca Sarjana beserta seluruh dekan di lingkungan UIN Suska Riau, para wakil dekan, Bapak dan Ibu, seluruh ASN di lingkungan UIN Suska Riau, hadirin yang berbahagia. Kecil bernama, besar bergelar. Yang kecil tak disebutkan nama, yang besar tak dihimbau gelar, yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Sudah berlimpah kita di sini. Bapak dan Ibu hadirin yang kami hormati, dengan mengucapkan rasa syukur seraya mohon ridha Allah Subhanahu wa taala, seluruh rangkaian acara Tabligh Akbar memperingati semangat Tahun Baru Islam 1448 Hijriah pada pagi hari ini dimulai. Hadirin yang kami hormati, mengawali seluruh rangkaian acara, menyajikan hati sanubari kita, marilah bersama kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dilantunkan oleh Qori Dr. Henry Kroniko MA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
Demikian adanya Al-Quranul Karim tersentuhlah hati sekalian muslim. Bapak dan Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya bersama kita dengarkan sambutan Ketua Masjid sekaligus launching program 6T, tahsin, tahfiz, tarjamah, tatbik, tabligh, dan tafsir kepada Bapak Dr. Haris Simaramada STMT. Kami persilakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Yang kita hormati Ibu Rektor kita, Ibu Profesor Tonedi Novianti, kemudian Bapak WR2, Pak Alex, Pak Miro, Pak Agaka, dan semua pimpinan, dekan dan wakil dekan. Alhamdulillah setelah beberapa bulan tapi kabar kita dilakukan kembali pada bulan ini, insyaallah akan rutin setiap bulannya. Bertepatan dengan 1 Muharram tahun Hijriah, jadi hari ini kita laksanakan tabligh kabar kita. Ada 2 hal yang ingin kami sampaikan. Pertama terkait dengan progres pembangunan masjid kita. Insyaallah kita mulai dari perbaikan WC di 4 sisi. Bapak Ibu sekalian, dari dana yang kemarin kita dapatkan sekitar 400 juta. Kita mulai dari WC di 4 sisi, lalu kemudian tahap kedua adalah memperbaiki plesteran yang rusak, kemudian nanti akan kita cek yang di tampilan di depan saja 1 sisi. Ternyata dengan volume luasan
masjid kita yang besar ini ternyata di 400 juta itu tidak terasa, nampaknya itu sedikit. Jadi mohon nanti dimaklumi juga. Sebagai gambaran, satu tiang ini kemarin Bapak Ibu yang HPL bahannya persis dengan ini, satu tiang ini kurang lebih 90 sampai 102 juta ke atas karena tingginya di atas 18 meter. Jadi kita harus memperbaiki 4 tiang. Jadi memang karena ukurannya besar, jadi biaya perbaikan masjid ini juga menjadi besar. Itu kita akan terus berangsur membuka donasi, tapi kita akan terus juga memperlihatkan progres dari pembangunan dari donasi tersebut. Dan alhamdulillah secara personal beberapa dosen, beberapa muhsinin menghubungi kita pengurus masjid untuk bersedia memberikan bantuan tunai untuk melengkapi perbaikan-perbaikan di masjid kita. Insya Allah seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, perbaikan di masjid ini aman secara hukum, insya Allah, dan itu akan kita lakukan sesuai dengan komitmen pimpinan juga, insya Allah. Jadi mudah-mudahan ke depan kita diberi jalan untuk terus memperbaiki masjid kita. Lalu kepengurusan baru sudah kita bentuk, sudah di-SK-kan oleh Bu Rektor. Nanti kita akan informasikan di papan-papan informasi masjid kita, dan tim pengurus masjid sudah membuat beberapa program yang secara bertahap nanti akan kita terus umumkan di media-media yang akan kita tampilkan, insyaallah. Dari anggaran itu rencana kita sedang proses pembelian 2 screen besar di kanan dan di kiri untuk memberikan pengumuman terkait dengan masjid, dan mudah-mudahan dalam pekan ini, kalau tidak pekan depan, itu sudah akan dipasang. Baik, demikian progres dari yang kita coba lakukan untuk membenahi masjid kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang kedua, Ibu Rektor dan Ma'had, dan mungkin Bapak Ibu khusus untuk pimpinan dan teknik sudah menerima email. Ada yang sudah menerima email enggak? Sudah ya? Sudah menerima email. Lalu hari Senin yang lalu untuk pementor 6T, kita menyebutnya 6T, program 6T, di mana nanti itu akan dilakukan di awal setiap hari di awal bekerja di pagi hari Senin sampai Jumat, kita akan ada forum 6T, yaitu yang pertama itu tahsin, tarjamah, tafsir, tatbik, tahfiz, lalu tablik, yang keenamnya tablik. Jadi ini yang akan coba nanti. Lalu Ma'had sudah mengorganize, terdiri dari kurang lebih 22 kelompok ya Ustaz ya. 27 kelompok, satu kelompok terdiri dari 25 peserta. 25 peserta itu nanti akan dikawal secara bergiliran oleh 2 orang ustaz. Yang ustaznya itu, yang pemandunya itu sudah ditentukan melalui SK Rektor. Jadi mudah-mudahan Allah memberikan berkahnya ke kampus kita melalui program ini, karena kita mencoba mendekatkan diri kita dengan Al-Quran melalui ustaz-ustaz yang nanti akan merefreshment kita bagaimana kita dekat dengan Al-Quran. Salah satu pembinanya adalah Ustaz Mafiro. Di sini pada banyak yang hadir pembina kita, insyaallah. Oleh sebab itu, per hari ini kami ingin menyampaikan mewakili Ma'had dan juga mewakili pimpinan, mungkin nanti Ibu juga akan menekankan lagi bahwa kami mengharapkan partisipasi aktif dari seluruh Bapak Ibu yang sudah di email. Yang diwajibkan itu secara mandatori adalah staf dan dosen yang DT. Itu yang diwajibkan mengikuti program tersebut. Schedulingnya sudah ada, tinggal Bapak Ibu klik link yang sudah diberikan, nanti akan hadir join dengan grupnya, akan dibahas 15 sampai 20 menit. Urutan acaranya sudah disusun, materinya juga sudah disampaikan dan didiskusikan dengan pemateri. Itu yang kita bahas setiap hari, insyaallah, untuk mendekatkan diri kita dengan Al-Quran. Mudah-mudahan dengan demikian seluruh yang kita niatkan itu dikabulkan oleh Allah, membawa kejayaan bagi week ini, insyaallah. Jadi pada hari ini secara resmi kami menghimbau dan memastikan mewakili Ma'had sebagai organizer dari program 6T yang diinisiasi langsung oleh Ibu Rektor. Program 6T ini kita
kita jalankan per hari Senin. Jadi mohon Bapak Ibu cek selalu update emailnya dan login ke dalam video callnya itu, video conference-nya itu menggunakan emailnya UIN. Nah, baik. Jadi semuanya menggunakan email UIN. Oleh sebab itu lalu yang programnya secara otomatis sudah disiapkan oleh PT IPD. Yang hadir di rentang waktu itu otomatis dikonversi nanti. Jadi kehadirannya tidak perlu diisi absen. Karena secara otomatis itu di conference call-nya Google Meet itu sudah terdata siapa yang hadir berdasarkan email yang join. Nah, email itu nanti otomatis dikonversi ke P2 ke poin P2-nya insyaallah. Mudah-mudahan ini hanya insentif sampingannya saja, tapi intinya kita diminta untuk berpartisipasi aktif untuk mendekatkan diri dengan Al-Quran insyaallah. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mohon dukungan dari Bapak Ibu sekalian terkait dengan program pembangunan masjid dan mohon partisipasi aktif full kita terkait dengan program 6T yang sudah dijelaskan tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu hadirin yang berbahagia, selanjutnya kita dengarkan sambutan dan arahan dari Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Qasim Riau kepada Profesor Dr. Hajar Leni Novianti MSSE MSI AKCA. Kami jemput dengan sepenuh hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Habis sholli sadri wa sirri amri wa udatan min lisani yafqahu qawli. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Yang saya hormati dan muliakan Pak WR1, WR2, WR3, Pak Biro, Ketua Senat, para pimpinan dekan, kepala lembaga, kepala PT, kemudian WD, wakil dekan, Kaprodi, sekretaris Prodi, dosen dan dendik, serta mahasiswa yang ada di security dan CS yang ada di masjid kita ini. Puji syukur kehadirat Allah karena dengan rahmatnya alhamdulillah kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Pertama-tama kami sampaikan bahwa kami menghimbau kepada kita semua, coba kita mencoba mendisiplinkan diri untuk segala kegiatan apapun. Dan kami menganggap bahwa kegiatan kajian yang setiap bulannya hanya 1 bulan sekali kita lakukan ini merupakan kegiatan yang sangat penting. Bahkan Bapak Ibu, saya sebenarnya dengan Pak Dekan Mahfiro itu sebenarnya hari ini masih ada kegiatan di Jakarta. Tetapi saya menganggap ini hal penting karena kemudian kami pulanglah kemarin sore gitu ya. Begitu pentingnya bahwa kita ingin bahwa kita sama-sama dengan adanya kegiatan kajian ini meningkatkan mungkin iman kita yang turun naik gitu ya, mengingatkan kita kemudian melakukan silaturahmi bertemu. Saya berharap bahwa kedepannya kegiatan ini akan lebih banyak lagi yang diikuti baik seluruh teknik, seluruh pimpinan dan juga kalau bisa mahasiswa kita hadirkan. Kebetulan sekarang mahasiswa lagi libur, jadi tadi hampir 1 jam kami menunggu Bapak Ibu untuk kehadiran kita semua di sini. Dan ini mudah-mudahan tidak terulang lagi. Anggaplah ini menjadi kegiatan yang sangat penting untuk mengisi rohani kita gitu ya, menjadi amal ibadah kita. Dan jangan menjadi beban bahwa kegiatan ini karena diperintahkan rektor dan sebagainya, tetapi menjadi amal ibadah kita. Jadi mohon kita semua bersama-sama, saya mengimbau kesempatan ini bahwa jadikan kegiatan kajian ini menjadi kajian yang penting bagi kita semua. Bapak Ibu sekalian, kemudian tadi apa yang disampaikan oleh Pak WR3, saya terima kasih kepada pengurus masjid, kepada panitia dan juga terutama sekarang digawangi oleh Pak WR3 dalam mencoba menyempurnakan pembangunan masjid ini. Jadi kita bersama-sama karena kita punya tanggung jawab yang sangat besar.
baik itu dalam hal fisiknya maupun juga dalam kehidupan masjid ini gitu ya. Sekarang saya sudah merasakan, tadi saya sampaikan kepada Ketua Sunat, aura masjid kita ini sudah beda gitu ya. Karena sering kita datangi, kemudian bersama-sama di sini dan kita sama-sama peduli dengan adanya beberapa kegiatan-kegiatan tabligh akbar yang telah kita lakukan. Dan mudah-mudahan kami berharap bahwa kita pun nanti mencoba bagaimana kondisi masjid kita ini bisa sempurna ya, dengan perlahan-lahan baik itu dari sumbangan ataupun dari masyarakat dan kita semua, dan juga kita akan memikirkan lagi bagaimana solusi untuk dana-dana yang cukup besar ya untuk penyelesaian pembangunan masjid ini. Apakah bisa digunakan dengan dana POK atau seperti mana, atau juga kebetulan kami akan mendesak juga kepada Pemprov gitu ya, karena Pak PLT juga menjanjikan untuk tahun depan gitu. Dan ini juga kita terus berusaha, mudah-mudahan keinginan kita untuk menyelesaikan pembangunan masjid ini segera dapat terrealisasi dengan segera. Amin ya Rabbal Alamin. Kemudian Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan ini juga saya mengucapkan apresiasi luar biasa kepada tim panitia yang digawangi oleh Pak PH3 dan juga Mahat untuk kegiatan 5-6T ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kegiatan ini adalah sebenarnya inisiasi saya ketika pertama kali menjadi diamanahkan jadi rektor, itu adalah bagaimana menghidupkan suasana ketika kita mulai bekerja itu kita merasa aman, merasa nyaman dan melembutkan hati-hati kita gitu ya. Cukup 1 atau 2 ayat saja, tetapi dibimbing oleh kita ustaz-ustazah yang kita miliki sendiri gitu. Kita ini institusi Islam yang betul-betul sumber daya manusianya itu kita miliki gitu. Mengapa kita tidak memanfaatkan? Justru teman-teman ini bahkan kan ke tempat luar gitu, sehingga kita tidak menerima gitu, dan kita perlu dengan beranggapan bahwa kita ini sudah hebat semua gitu ya. Kita semua tidak hebat, tetapi kita semua lupa bahwa kita juga perlu diisi. Rohani kita perlu diisi. Jadi kami berharap bahwa ini bukan hanya inisiasi rektor, tapi juga misi kita bersama untuk menciptakan kondisi UIN Suster Riau ini dengan tingkat spiritualitas yang tinggi, di mana kita bertanggung jawab untuk menjadikan lulusan kita ini bukan hanya yang bagus dan juga dalam hal intelektualnya, karakternya gitu ya, tapi juga tingkat spiritualitasnya. Untuk itu kita bersama-sama mengisi dahulu gitu, mengisi dulu baik itu pimpinan, dosen, tendik, karena kita adalah pelayan bagi mahasiswa kita nanti. Bagaimana dengan santun, kemudian kita dengan beretika, kemudian dengan siraman rohani yang setiap pagi yang kita dengarkan dari ayat-ayat yang tadi disebutkan. Sebenarnya ide ini 5T, kemudian Pak Biro menambahkan harus beda dengan tasbih, kita tambahkan 6T. Terima kasih Pak Biro ya. Jadi yang tadi ada tahsin, tahfiz, terjemah, tafsir, takbir, tambah takbir lagi, satu lagi ya Pak Biro. Terima kasih Pak Biro. Pak Biro ini idenya sangat luar biasa ini. Dan mudah-mudahan beliau sehat selalu ya Pak Biro ya. Amin ya Rabbal Alamin. Jadi Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan ini kami menghimbau dan juga dalam hal pertama kali memang kita bersama-sama mencoba mewujudkan satu perlahan-perlahan, satu ayat demi ayat. Mudah-mudahan nanti pada hari keberapa atau tahun keberapa kemudian kita katam gitu ya. Kita sudah membaca dengan 6T ini hari per hari. Apakah 2 ayat kalau pendek ya, kalau panjang mungkin 1 ayat saja, tapi kita mendapatkan 15 menit mungkin cuma waktu itu, dan dibimbing oleh ustaz-ustazah yang sangat berkualitas, dan kita memiliki semuanya SDM itu. Jadi jadikan hal ini kita tidak perlu kemana-mana untuk bertemu, tetapi cukup di depan HP gitu ya. Depan HP Bapak Ibu silahkan duduk di mana saja, di ruang mana saja, di kantor ya, tetapi duduk sejenak melihat HP dan fokus dengan Zoom itu atau Google Meet tersebut, sehingga dan ini menjadi amal ibadah dan juga meningkatkan
ibadah-ibadah kita dan kita selalu diingatkan dan melembutkan hati kita untuk mulai bekerja dengan baik ya, meningkatkan disiplin, integritas, dan mudah-mudahan ini menjadi budaya akademik yang tercipta di UIN Sustario ini. Kemudian alhamdulillah juga terima kasih kepada Ustadz Ketua Fafiroh yang pada hari ini akan melakukan tablik akbar, dan ini semua adalah kegiatan dari kita untuk kita Bapak Ibu sekalian. Jadi saya berharap sekali lagi jadikan kegiatan ini menjadi kegiatan yang sangat penting bagi kita semua dan menjadi amal ibadah bagi kita nantinya. Kemudian di sini juga dalam hal beberapa kegiatan, mohon maaf sebelumnya karena pada hari ini agak banyak saya sampaikan, dan mungkin momen ini pula yang juga membuat kita bisa bersama-sama sadar gitu, bersama-sama diingatkan kembali bahwa kita ini adalah bukan mencari nafkah, atau kita ini memang diberikan amanah ya untuk selalu bisa memberikan pelayanan yang terbaik, baik itu siapapun stakeholder kita gitu ya, dan jadikan semuanya ini amanah dan bukan menjadi beban bagi kita semua. Dan mudah-mudahan nanti dengan adanya tablik akbar, kemudian zikir-zikir gitu ya yang dilakukan, yang kita lakukan dan mengisi kegiatan kajian-kajian ini, mudah-mudahan nanti setiap ada lantai-lantai ini akan juga diisi oleh mahasiswa-mahasiswa kita dengan adanya berupa kultum-kultum dan yang juga menjadikan masjid ini hidup kembali gitu, dan merasakan bahwa marwahnya masjid kita ini, dan kemudian dengan adanya gedung yang nantinya bisa dibangun secara megah. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya sampaikan pantun sedikit. Burung merpati terbang layang, tinggal sejenak di dahan jati. Mari kita sambut dengan riang launching program 5D di kampus yang berprestasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Rektor UIN Sustario yang sudah memberikan sambutan di hadapan kita bersama. Bapak dan Ibu hadirin yang berbahagia, burung pipit hinggap di pagar, terbang tinggi ke pohon jati, tablik akbar segera digelar, mari ikuti dengan sepenuh hati. Bersama kita dengarkan tausiah dalam rangka tablik akbar memperingati semangat Tahun Baru Islam 1448 Hijriah yang disampaikan oleh Al-Ustaz Dr. Haji Fafiroh MA. Dan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Summa qala ayat ukhra wa ya adam uskun anta wa zawjukal jannah wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi asy-syajarah fatakuna minadh dhalimin. Sadaqallahul aliyyul azim. Yang sama kita hormati, kita muliakan, lagi kita banggakan, bersama kita hadir Ibu Rektor UIN Sustario, Ibu Profesor Dr. Hajah Leni Novianti MS SE MSI AKCA. Kemudian Ibu Ketua Senat Ibu Dr. Hajah Zaitun MAG, Ibu Profesor Dr. Hajah Zaitun MAG. Salah jadi lah. Teringat ya Kak Zaitun, Ibu Rektor, dulu beliau kan penyanyi urbana zaman saya kuliah. Waktu itu belum profesor. Kak Zaitun penyanyi urbana. Apa namanya Kak?
Bukan. Grup rebana kita tuh dulu namanya grup. Kosimia. Sama Pak Ade Darmawi almarhum. Kemudian ada yang penyanyi ini dua yang saya ingat, ada Fitri sekarang. Fitri yang aktif di Aisyah. Itu yang penyanyi yang saya ingat. Luar biasa suara beliau waktu itu, waktu muda. Kemudian Pak Wakil Rektor 2 Bapak Dr. Alex Wendra ST Master of Engineering. Kemudian Bapak Wakil Rektor 3 Bapak Dr. Haris Mari STMT. Pak Biro Bapak Dr. Haji Ahmad Sukardi Hasibuan MA. Bapak Ibu Dekan, ini yang di depannya yang cantik-cantik ini, Ibu Dekan Ekonomi, Ibu Dekan Usulidin, Ibu Dekan Saintek, Ibu Dekan Psikologi, Ibu Dekan apa lagi? Pak Asyadi tadi izin, kemudian Prof. Masuki dan Pak Adira, jauh kan ya Prof. Sengaja sebenarnya membuat beliau bersuara. Ini kan syariah ya. Ketua lembaga, para WD, para kapus, para kabak, para katim. Apalagi saya pernah diprotes oleh rektor suatu waktu saya ceramah begitu saya turun diprotes, kenapa kok tak hormati aku tadi gitu ya. Jelas aku di bawah ada kau tak hormati aku sombong kali waktu. Jadi memang payah juga jadi ustaznya salah. Apalagi yang belum, pokoknya yang besar tak dapat disebutkan gelar, yang kecil tak dapat disebutkan nama, para karyawan, karyawati, para tendik, para dosen, adik-adik mahasiswa, semuanya saya hormati, lagi saya muliakan, terutama MC kita yang tadi merajuk karena panitia lupa menghubungi, ya, lupa menghubungi pagi-pagi ini, mohon maaf, Ibu Firda. Semoga lah pula kita semua dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Bersyukur kita kepada Allah dan bersalawat salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum ya Rasulullah. MC tadi pantun, Ibu Rektor pantun, saya pantun juga. Boleh suainya ya. Kuatnya masjid ini karena tiang. Tak semangat dah. Nah, kata orang Pekanbaru Pekinggang ya. Kuatnya masjid ini karena tiang. Masjid dibangun bersama-sama. Mata maloyo. Karena hari sudah siang, ceramah ini tak usah lama-lama. Sesuai. Pergi berjalan ke kota lama. Pergi memancing memakai sampan. Mengapa ceramah tak boleh lama-lama? Karena banyak yang belum sarapan. Sesuai kan? Nampak wajahnya pucat kan? Tadi saya sebut ke Pak WR3 ceramah 20 menit, 10 menit betul. Jadi mengapa di momentum tahun baru ini kan kita momentum berubah ya. Saya membaca sebuah kitab namanya Syajaratul Ma'arif, ditulis oleh Syekh Izzuddin bin Abdissalam. Beliau ini punya gelar Sultanul Ulama. Jadi komandan-komandan ulama ini namanya Syekh Izzuddin bin Abdissalam. Beliau menulis itu. Apa sebabnya ketika Allah menciptakan manusia pertama di muka bumi ini langsung kasusnya bersalah? Nah, Adam diciptakan, kasus yang viral dari penciptaan Adam ini, Adam melakukan kesalahan, ya kan? Inilah yang diceritakan di beberapa surat. Misalnya Allah diantaranya dalam surah Al-A'raf ayat 19 Allah berkata,
Wa ya Adam, hai Adam, uskun ant, tinggallah engkau di surga. Wa zaujukal jannah, juga istri engkau. Wa kula min haitsu syi'tuma ragada, engkau nikmati seluruh fasilitas yang ada dalam surga ini. Satu saja larangannya, wala taqraba hadhihi syajarah, engkau jangan dekati pohon ini. Dari sekian banyak fasilitas yang ada di surga itu ada satu larangan Allah, yang kita boleh mendekati satu pohon. Hadhihi syajarah, pohon ini. Allah tak memberi nama pohon ini. Namanya di situ hadhihi syajarah. Dalam surah Al-Baqarah juga disebut hadhihi syajarah, tak ada nama. Tetapi setan yang setelah duluan durhaka kepada Allah, tak senang menengok Adam ini kalau dia bisa menikmati surga ini tanpa Allah marah-marah dia. Maka dibujuklah oleh setan, karena memang setan ini kan tugas utamanya la'ughwiyannahu ajma'in, dia akan menyesatkan kita semua. Maka dia datanglah kepada Adam, fawaswasa lahum asy-syaitan, maka datanglah setan memberikan was-was. Was-was itu ternyata bahasa Arab. Jadi acara infotainment kadang-kadang was-was. Jadi was-was ini apa namanya? Hati kita itu jadi ragu, iya atau tidak ya? Iya atau apa nih? Lalu diragu-ragukanlah oleh si setan ini agar Adam ini melanggar larangan Allah. Allah tadi melarang untuk mendekati pohon itu, lalu datanglah setan mewas-waskan dia. Apa yang membuat atau rumus apa yang dilakukan oleh setan untuk mewas-waskan Adam? Dam, kata setan. Memanggil Adam itu pakai dam, dam. Kata si Adam dengan nawa setan. Tahu tak engkau apa sebabnya Allah melarang engkau mendekati pohon ini? Kata Adam Nawa, tak tahu. Tapi yang jelas Allah tak boleh dekat pohon ini. Itulah gua tak tahu. Aku selaku orang yang senior di surga ini, aku tahu sebabnya. Wah, makanya senior ini kadang jadi jadi alat untuk apa ya? Untuk meyakinkan orang. Nah, memangnya kenapa kata Adam dan Hawa? Mana hakuma? Mengapalah sebabnya Allah melarang engkau mendekati pohon ini? Sebabnya itu adalah illa antakuna malakaini atau takuna minal khalidin. Jadi penyebab engkau tak boleh mendekati pohon ini, Allah tuh tak mau engkau nanti jadi malaikat, dan Allah tak mau engkau kekal di surga ini. Dibalik-balik ini setan ini kan. Jadi kalau kau pengen kekal di surga ini, ingin jadi malaikat, makanlah buah. Tidak Pak. Tak ada pun Allah cakap macam tu, kata Adam ya kan. Kata Adam dan Hawa. Percayalah kau semua, sudah kata si setan ya kan. Karena Adam dan Hawa ini ragu bujuk rayuan si setan ini, maka bersumpahlah setan ini. Waqasamahuma, lalu dia bersumpah. Waqasamahuma, maka setan itu bersumpah ke Adam dan Hawa. Apa sumpahnya? Bersumpah pakai nama Allah. Wallah, kalau qasam itu kan pakai nama Allah. Wallah, aku yakinkan kalian berdua, kalau kalian makan buah pohon ini, maka kalian pertama akan jadi malaikat, dan yang kedua kalian akan kekal di surga. Itu kata si setan. Inni lakuma laminan nasihin. Aku sengaja ingatkan kalian berdua karena aku gak pengen kalian kayak aku. Sudahlah, aku telusir dari surganya, aku gak pengen kalian juga telusir. Aku ingatkan kalian adanya. Wah, karena kau kawan kita itu dah. Aku ingatkan kalian adanya. Usah kalian kayak aku ini. Aku ini dah, aku lagi dah terlanjur keluar lagi. Mau lagi, kalian lagi aku ingatkan. Aku kesian ke kalian aja. Karena jadi kalau ada orang ngomong kayak gitu, dia sebenarnya bahasa-bahasa setan itu, ya kan? Oh, mulai yakin
Adam dan Hawa ini? Karena Adam dan Hawa ini disumpahi setan menggunakan kata Allah untuk meyakinkan mereka. Kalau dah disebut Allah ini tentu Adam dan Hawa. Kalau bahasa Melayu tak lengah lagi kan? Oh, tak ada tempo lagi, dimakanlah buah pohon. Tahu kalian ini nama pohonnya apa, Adam? Wah, kata si setan. Tak tahu namanya pohon apa. Ini nama pohon ini adalah Syajaratul Khuld. Ini pohon kekekalan. Jadi yang memberi nama pohon itu pohon kekekalan, itu ya setan. Makanya setan ini kadang kalau membujuk kita dibalik-balik ya. Nah, Bapak Ibu Allah berbahagia, akhirnya dimakanlah buah tadi. Ini Pak W2 ada cerita ada cerita Israeliatnya nih, ya kan? Apa sebabnya akhirnya Adam dan Hawa ini makan buah pohon Hudi ini tadi kan? Katanya kalau kita makan ini perempuan lebih kuat daripada laki-laki. Nah, itu Bu Rektor, Pak W2, ya kan? Lebih hebat perempuan makan lagi, lebih cepat. Ini cerita Israeliat ini tidak orang tafsir kan? Cerita Israeliat ini. Akhirnya Adam makan, baru tersangkut di tenggorokan, dah datang Allah. Apa kata Allah? Alam anhakuma antilkuma syajarah. Dah buah, kan dah aku larang kalian makan buah pohon ni. Apa kalian makan juga? Tersangkutlah di sini ha. Siapa tadi? Si Adam kan? Maka jadilah buah jatun. Buah jatun ni, buah undi. Kita Israeliat ya. Tapi saya pula tak menjatuh mereka. Makanya saya tak makan bau tidak. Sementara perempuan Dinda Prof Ibn Zanur lebih cepat makan, tersangkutlah di dada. Nah, itulah jadi buah dada. Itu cerita Israeliatnya, tapi bisa dicatat lagi kan. Ya, ini cerita Israeliat ini. Jadi aku cerita makan-makan ternyata Pak Doni lebih cepatan rupanya. Awak ini ketelan dia terlewat dah. Bapak Ibu apa Allah berbahagia. Lalu Allah bertanya kepada Adam dan Hawa, karena saya larang kalian makan buah pohon ini, mau kalian makan juga? Apa kata Adam dan Hawa? Ya Allah, kami tak menyangka ini setannya. Bersumpah dia pakai nama Engkau, meyakinkan kami kalau kami makan buah pohon ini, kami akan jadi malaikat dan kami akan kekal. Ketika dia menyebut nama Engkau, kami tak ragu lagi. Kadang kita memang begitu ya. Kalau disebut nama rektor itu kita langsung melakukan tugas. Pak Rekan, dipanggil Pak Rektor, tidak pakai tanya-tanya. Itu rektornya langsung ke ruangannya. Oh, Ibu manggil. Tak ada Ibu. Nah, kalau sudah disebut orang yang kita segani itu kayaknya gitu ya. Jadi ketika setan menyebut nama Allah digunakannya untuk jalan menipu, maka Adam dan Hawa tidak berpikir lagi. Wallah kata, langsung dimakan. Karena itulah kadang kalau kita mendapatkan satu berita perlu kita baik, tidak boleh langsung. Bapak Ibu Allah berbahagia. Dari kisah ini Syekh Izzuddin bin Abi Salam bercerita, Adam diciptakan lalu cerita kesalahan. Apa maksudnya? Allah sebenarnya ingin berkata, kita manusia ini memang kan salah. Begitu begini. Tak ada manusia sempurna di dunia. Siapapun itu yang namanya manusia buat salah. Adam manusia pertama yang Allah ciptakan dalam versi cerita ini langsung buat salah. Para nabi dan rasul juga buat salah. Hanya saja bedanya kita misalnya dengan Rasulullah SAW, ketika beliau berbuat suatu kesalahan, beliau tak berdosa karena nabi ini kan punya sifat namanya maksum, terlindung dari dosa karena Allah langsung memberikan peringatan. Kalau kita buat salah ya kebablasan kan. Nah, Bapak Ibu Allah berbahagia, dengan bertambahnya tahun ini mati kita semakin dekat, sebenarnya kesalahan kita juga semakin banyak. Tetapi Allah tidak akan murka dan marah ke kita andaikan kita mau datang kepadanya untuk memohon ampunan. Untuk itulah Bapak Ibu Allah berbahagia,
ketika Adam dan Hawa ini salah, Allah sebenarnya jadi sayang ke Adam. Apa sebab? Coba kita tengok ya kan. Fatalaqa Adam min rabbih kalimatin fataba alaihi. Fatalaqa Adam. Maka ketika Adam dan Hawa ini bertemu sama Allah SWT karena telah melakukan berbagai kesalahan ini, Allah tak langsung marah. Ya udahlah, kalau kalian merasa menyesal, kalian merasa tertipu, kalian merasa tidak berniat untuk menentang Allah SWT, maka kalian bacalah kalimat ini. Kalimatin fataba alaih. Ambillah kalimat ini maka taubat kalian akan diterima. Apa kalimat itu? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana, wahai Tuhan kami, zalamna, kami telah berbuat aniaya pada diri kami, ke anfusana, diri kami, wa illam taghfir lana, jika engkau tak ampuni kami, wa tarhamna, engkau tak rahmati kami, lanakunanna minal khasirin. Jadi kalau kita melakukan kesalahan, sebenarnya itu bukan akhir dari segalanya, tetapi datanglah memohon ampun kepada Allah SWT. Jadi esensi hidup ini, kalau salah, dia datang aja kepada Allah SWT untuk minta ampun. Allah dalam berbagai banyak ayat menceritakan kepada kita, Ud'uni astajib lakum, minta kalian kepada aku akan berkenankan. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Muhammad, kalau orang-orang itu bertanya kepada engkau tentang aku, kasih tahu aku dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an, aku memperkenankan setiap keinginan mereka. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim, katakanlah kepada orang-orang yang telah melanggar batas dirinya, telah banyak berbuat dosa dan kemaksiatan, la taqnatu min rahmatillah, mereka jangan putus asa dengan rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a, sungguh Allah mengampunkan semua dosa. Jadi Bapak Ibu, kita nanti kalau memang masuk surga bukan karena kita hebat, karena Allah zatnya Maha Pengampun. Kalau ibadah kita ini receh aja nih Pak Tabak. Pak Tatim kami jadi kabak, makasih Bu Rektor. Jadi Bapak Ibu hamba Allah berbahagia, kita masuk surga bukan karena kita hebat, kita masuk surga karena Allah ampuni. Apa ayatnya? Ini ayatnya. Wallahu yad'u ilal jannah. Allah itu mengajak kita ke surga. Bagaimana cara Allah mengajak kita ke surga? Wal maghfirah. Ini maaf memang nama saya pula. Saya kalau ada aturan ini nanti Leni saya baca lagi. Atau Alek itu kan. Wallahu yad'u ilal jannati wal maghfirah. Allah mengajak kita ke surga dengan apa? Maghfirah. Katib. Dengan ampunan. Ya kan? Beruntunglah orang dapat maghfirah. Ya kan? Maksudnya ampunan Allah. Ampunan Allah. Wal maghfirah bi'izni. Allah ampuni kita dengan izin. Itulah hebatnya Allah. Ya. Jadi Bapak Ibu, Adam berdosa, semua kita berdosa. Apa kita akan masuk neraka? Tidak. Kalau kita datang kepada Allah pengen minta ampun, Allah akan ampuni. Kata Nabi Muhammad SAW, kita ini adalah umat yang paling beruntung. Bagaimana kita menjadi umat beruntung? Karena kita diberi oleh Allah akhir dari surat Al-Baqarah. Apa akhir surat Al-Baqarah? Rabbana la tu'akhidna, oh Tuhan kami, la tu'akhidna, engkau jangan hukum kami, engkau jangan campakkan kami ke neraka. Inna sina, kalau kami lupa, au akhtana, atau ketika kami melakukan kesalahan. Coba hebatnya kita dengan Allah ini sudah punya MOU. Kalau kemarin kita MOU dengan Pradina, ini
Kita dengan Allah dah punya MOU, Memorandum Understanding-nya Pak Menko. Apa kesepahaman kita dengan Allah nih? Kesepahaman kita dengan Allah, nanti kalau kami lupa, kalau kami buat salah, engkau jangan campakkan kami ke surga ya. Maaf, engkau jangan campakkan kami ke neraka ya. Gitu. Apa kata Allah? Iya atau tidak? Iya, oke kata Allah. Oke, itu jawabannya. Allah, nanti kalau kami salah, kalau kami lupa, engkau jangan campakkan kami ke neraka ya. Iya. Jadi kita nih bisa masuk surga bukan karena kita hebat, karena memang Allah yang hendaknya Maha Pengampuni. Belum lagi kesalahan yang kita buat, belum dosa yang lagi kita buat, kita sudah punya kesepahaman dengan Allah. Allah tak akan campakkan kita ke neraka kalau kita mau datang kepada-Nya minta ampun. Jadi tak ada orang hebat di sini. Syekh Mutawalli Sya'rawi ditanya sama wartawan-wartawannya. Dulu kan ada zamannya kita ini suka ngebom Islam garis keras nih. Bom, ada orang masih ini bom, orang bom, gini dulu kan. Ternyata di Mesir itu juga gitu. Ditanyalah ke Syekh Mutawalli Sya'rawi, Syekh, memang begitu ajaran Islam ini? Kalau ada orang maksiat kita bom, mati itu semua. Apa tuh gitu? Ini orang maksiat ini bom, mati. Apa memang begitu tuh Syekh? Kata Syekh Mutawalli Sya'rawi tidak jawab. Kata gini, menurut kalian Allah tuh pengen kita mati dalam keadaan beriman atau dalam keadaan kafir? Dalam keadaan taat atau durhaka? Dalam keadaan taat, Syekh, dalam keadaan beriman. Karena itu tugas kita bukan mematikan mereka yang lagi bermaksiat, bukan menghukum mereka yang lagi bermaksiat, tetapi sadarkan mereka agar mereka menjadi orang yang taat kepada Allah. Di saat itulah kita boleh mati. Jadi tidak betul ketika orang salah lalu kita bom, kita matikan ya, kita bunuh, bukan. Ada orang salah, bukan kita tinggalkan. Kalau ada orang yang salah, dia ditinggal aja ya. Nah, orang salah, kita tinggal. Akhirnya salah dengan salah kumpul. Biasanya komunitas kan gitu ya. Orang yang suka gini-gini buat komunitas. Akhirnya karena mereka tidak diajak oleh orang yang baik-baik ini, maka mereka ngumpul aja atau jahat. Nah, kapan lagi orang jahat menjadi baik? Karena orang baik ini tak mau gabung sama mereka, tak mau ngajak. Dan gitu, jadi orang yang belum baik ini justru itu mereka yang kita harus rangkul. Itu logika dakwah itu. Kita ini kadang salah, dakwahnya belum, hukumnya dah datang. Nah, hukumnya dulu, dakwahnya belum, hukumnya dulu, dakwah duluan baru ada hukum. Begitu ya. Nah, Bapak Ibu bangga berbahagia sepertinya dah lebih 10 menit nih. Kayaknya memang menengok Bapak Ibu nih, saya pikir tadi kan ngantuk orang, rupanya enggak, gini semua. Akhirnya terlambat jadi. Kesimpulan akhir dari kajian kita siang kali ini adalah kita memang bukan manusia sempurna. Kalaupun kita nanti masuk surga bukan karena kita hebat, tetapi ampunan Allah lah yang hebat. Karena itulah Allah bercerita tentang manusia pertama yang Ia ciptakan berbuat salah lalu Dia ampuni. Seolah Allah ingin berkata kepada kita, kalaupun kalian salah itu sebuah keniscayaan, ayolah datang kepadaku untuk memohon dan meminta ampun. Andaikan dosa kalian sebesar langit dan bumi ini, ketahuilah bahwasanya ampunan Allah jauh lebih besar daripada langit dan bumi ini. Semoga Allah ampuni kita, semoga Allah maafkan segala bentuk hilaf salah kita insyaallah. Amin. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Engkau ya Allah dan yang Maha Pengasih dan yang Maha Penyayang. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Engkau ya Allah penguasa alam jagat raya ini. Allahumma shalli wa sallim ya Allah, limpahkan salawat dan salam ala nabiyina Muhammadin, pada nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, juga kepada semua keluarga dan sahabat-sahabatnya. Allahumma ighfir lana dzunubana ya Allah, ampunkan segala bentuk hilaf salah kami, wa liwalidina, begitu pula kesalahan ayah mak kami, warhamhum, rahmati dan kasih mereka ya Allah, kama rabbuna shighara, sebagaimana mereka telah mengasihi kami sejak kami kecil dulu ya Rabbal Alamin.
khusus kepada ayah mak kami yang telah mendahului kami di alam kubur sana ya Allah. Allahumma ja'al qabrahum riyadul jinan. Jadikan kubur mereka sebagai taman surga. Wa la taj'al qabrahum muqratin min farin niran. Dan jangan kau jadikan kubur mereka sebagai liang api neraka ya Arhamar Rahimin. Rabbana zalamna anfusana ya Allah. Kami telah banyak berbuat dosa, kami telah banyak berbuat aniaya ya Allah. Wa in lam taghfir lana, jika engkau tak ampuni kami, wa tarhamna, engkau tak rahmati kami dan tak sayangi kami ya Allah, lanakunanna minal khasirin, maka kami akan termasuk golongan hamba-hamba engkau yang merugi ya Allah. Kami mengetahui, kami sadar, kami paham, kami memang banyak salah dan dosa ya Allah. Karena itu kami ingin, kendati pun kami melakukan berbagai kesalahan dan dosa, engkau tetap sayang kepada kami ya Rahman Rahim. Waj'al sayyiati man ahbabta. Ya Allah, jadikanlah kami orang yang senantiasa mungkin bersalah, tetapi orang yang senantiasa tidak kehilangan kasih sayang engkau ya Rahman Rahim. Tunjuki kami, rahmati kami, ampuni kami ya Rahman Rahim. Rabbana taqabbal du'ana ya Allah, innaka antas samiul alim. Terimalah seluruh permohonan dan pinta kami ini ya Allah. Sesungguhnya engkau maha mendengar lagi maha mengetahui. Wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Dan terimalah taubat kami, sesungguhnya engkau maha penyayang, maha pengasih, lagi maha penerima taubat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu hadirin yang berbahagia, dengan demikian selesai seluruh rangkaian acara tabligh akbar memperingati semangat Tahun Baru Islam 1448